Sayangnya, baru beberapa saat sampai di bumi, remote control berbentuk kalung tersebut malah dicuri karena dikira sebagai perhiasan berharga. Sang alien pun panik karena tanpa benda itu dia tidak bisa pulang kembali ke planetnya. Halo guys, buat kalian yang baru klik video ini, kenalin nama gua Rizky Aulia dan selamat datang di Kiview. Nah, di Kiview kali ini, kita akan mereview salah satu film terbaik yang berasal dari India. Film ini berjudul PK. PK adalah sebuah film drama komedi satir dari India yang produksinya itu sekitar tahun 2014. Nah, film ini tuh bercerita tentang seorang alien yang mendarat ke bumi dan dia itu awalnya tidak tahu sama sekali bahasa yang ada di bumi ini. Nah, di awal dia mendarat ke bumi itu, remote controlnya itu langsung saja dicuri oleh manusia. Remote control tersebut digunakan dia untuk memanggil kembali pesawat luar angkasanya agar dia itu bisa balik lagi ke planet asalnya guys. Oleh karena itu dia itu terus mencari remote controlnya yang ada di bumi sampai-sampai dia itu menanyakan kepada semua orang di manakah saya bisa menemukan kembali remote controlnya. Tetapi jawaban dari orang tuh sama sekali ya bikin tercengang ya kan. Mereka menjawab hanya Tuhanlah yang tahu dan sama sekali si alien itu tidak tahu siapakah Tuhan ini. Dia itu bingung kenapa sosoknya itu sangat diagung-agungkan oleh penduduk setempat. Makanya dia pun memutuskan untuk mencari sosok Tuhan ini. Nah, apakah dia itu bisa berhasil menemukan Tuhan dan apakah dia itu bisa mengambil kembali remote controlnya? Makanya mari kita bahas alur cerita film ini bersama-sama guys. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa kalian klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel gue ini guys. Oh ya guys, gue juga mau ucapin terima kasih banget nih buat kalian guys karena channel gue ini udah 10.000 subscriber sekarang nih guys. Dan buat kalian yang belum subscribe, tunggu apa lagi guys, langsung aja kalian klik tombol subscribe-nya guys biar channel ini bisa terus berkembang. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Ini dia alur cerita film PK. Cerita film ini dimulai dengan kedatangan alien dengan pesawat luar angkasanya ke bumi. Para alien itu datang dengan tujuan ingin mempelajari kehidupan di bumi. Dan untuk itu mereka menugaskan satu di antara mereka untuk tinggal sementara di bumi. Alien yang ditugaskan tersebut dibekali dengan remote control yang bentuknya itu seperti kalung yang berguna untuk memanggil pesawat luar angkasanya ketika tugasnya itu telah selesai. Sayangnya, baru beberapa saat sampai di bumi, remote control berbentuk kalung tersebut malah dicuri karena dikira sebagai perhiasan berharga. Sang alien pun panik karena tanpa benda itu dia tidak bisa pulang kembali ke planetnya. Maka dia pun mengejar manusia yang mencuri remote controlnya tersebut untuk mengambil remote-nya kembali. Sayangnya pada saat dia mengejar, manusia itu lompat ke sebuah kereta api dan manusia itu meninggalkan radio miliknya. Dan setelah itu manusia itu melemparkan pasir ke alien tersebut dan manusia itu pun berhasil kabur. Setelah itu scene berpindah ke Belgia. Ada seorang perempuan yang bernama Jagu bertemu dengan seorang pria asal Pakistan yang bernama Sarfaraz. Mereka pun saling jatuh cinta. Dan suatu hari Jagu menjelaskan kepada keluarganya melalui video call bahwa dia itu memiliki kekasih dari Pakistan. Kemudian ayah Jagu menemui Gatman Tavaspi Maharaj untuk melakukan konsultasi. Nah, Tavaspi ini adalah tokoh agama ataupun pendeta terkenal di tempat itu. Tavaspi menjelaskan kepada Jagu bahwa Sarfaraz akan menipunya dan tidak akan menikahinya. Namun setelah itu Jagu justru bertemu kembali dengan Sarfaraz untuk mengajaknya menikah. Ia melakukannya untuk membuktikan bahwa perkataan Tavaspi itu adalah salah. Nah, keesokan harinya, Jagu bersiap untuk melangsungkan pernikahan. Jagu yang sedang duduk menantikan kehadiran Sarfaraz dimintai tolong oleh seorang pengantin wanita dengan menitipkan keranjang yang berisikan seekor kucing. Tidak lama kemudian, Jagu pun dihampiri oleh seorang bocah yang memberikannya secari kertas. Jagu pun membaca surat tersebut yang menjelaskan bahwa dirinya tidak dapat melanjutkan kembali pernikahannya dikarenakan perbedaan budaya dan agama. Jagu mengira surat tersebut berasal dari Sarfaraz, sehingga membuatnya sedih dan meninggalkan tempat tersebut. Dia pun memutuskan untuk pergi ke New Delhi, India.
Waktu pun berlalu dan scene pun berpindah ke 6 bulan kemudian. Jagu berada di New Delhi bekerja di salah satu stasiun berita. Suatu hari, dia bertemu dengan pria aneh yaitu PK sang alien tadi yang sedang mencari keberadaan Tuhan untuk mendapatkan remote kontrolnya kembali. Hal ini membuat Jagu ingin menyiarkan sosok PK di TV, sehingga dia meminta pimpinannya agar mau menyiarkan sosok PK ini. Tetapi, pimpinan Jagu tidak ingin mengangkat bertemakan agama karena berbau sensitif. Suatu hari Jagu bertemu kembali dengan PK dan Jagu terus mengikutinya hingga PK berada di dalam penjara. Hal ini dimanfaatkan oleh Jagu untuk menggali informasi mengenai PK, yaitu dengan menyogok seorang polisi agar dia mau menyemploskan dirinya itu ke dalam sel bersama PK. Di dalam penjara, PK menceritakan kehidupannya selama berada di bumi kepada Jagu. Scene pun menunjukkan adegan flashback. PK mulai mengenal cara berpakaian yang baik. Kemudian suatu ketika dia dikejar oleh sekelompok orang dan dia ditabrak oleh Byron Singh. Byron membawa PK ke rumah sakit untuk diperiksa. Dokter mengatakan kepada Byron bahwa PK mengalami lupa ingatan dan dia itu tidak bisa bicara. Padahal sebenarnya PK itu memang tidak bisa berbahasa manusia. Byron yang tidak mengetahui PK adalah alien membawa PK kemanapun dia pergi. Suatu hari, Byron membawa PK ke tempat prostitusi. Setelah itu, PK pun terus memegang tangan wanita setiap dia temui. Hal ini dilakukan PK agar dia itu bisa menyerap kemampuan berbicara mereka. Nah, sebenarnya apabila PK memegang tangan seseorang dengan waktu yang lama, dia bisa menyerap kemampuan berbicara mereka dan juga dia itu bisa melihat masa lalu mereka. Nah, di saat PK dipasangkan dengan Puljaria dan selama 6 jam dia memegang tangan Puljaria. Hingga akhirnya PK mengerti bahasan dia dan dia pun mulai berbicara. PK lalu meminta Byron untuk membantunya mencari remote controlnya. Byron lalu menjelaskan bahwa kemungkinan remote control milik PK sudah dijual ke New Delhi, sehingga PK memutuskan untuk menuju kota tersebut. Kemudian PK pun tiba di New Delhi. Dia meminta bantuan kepada seorang polisi dan polisi menjelaskan bahwa dia itu tidak bisa menemukannya sebab polisi adalah manusia bukan Tuhan dan hanya Tuhan yang dapat membantunya, kata polisi itu. Dalam kondisi itu kemudian PK mencoba bertanya kepada warga setempat. Setiap dia bertanya, orang-orang selalu memberikan jawaban yang sama, yaitu hanya Tuhan yang bisa membantumu menemukannya. Hanya Tuhan yang tahu dan hanya Tuhan yang sanggup. Tuhan? Siapa Tuhan? Sosok ini benar-benar hebat hingga dipercaya oleh banyak orang. Sang alien ini pun kemudian menaruh besar harapan kepada sosok Tuhan ini. PK yang sebelumnya frustasi akhirnya bisa reda karena ada harapan baru. Dan semangat hidupnya pun mulai muncul dan tercurahkan dalam usaha pencarian Tuhan. Sejak saat itu PK mulai mencari keberadaan Tuhan dengan mengunjungi berbagai tempat ibadah. Ketika sang alien memutuskan untuk memohon bantuan kepada Tuhan, maka Tuhan pertama yang dia datangi adalah sosok berkepala gajah bertubuh manusia, yang tidak lain adalah Ganesha, yaitu salah satu dewa dalam kepercayaan Hindu. Awalnya dia merasa permohonan itu dikabulkan, tapi ketika dia meminta remote kontrolnya, ternyata doa itu tidak terwujud. Dia pun mencoba berdoa pada Ganesha dalam ukuran yang lebih besar. Namun karena merasa tidak puas, dia pun kemudian membuat kegaduhan dan dia diamankan oleh polisi. Polisi yang mengamankan sang alien mengecek KTP-nya dan dari namanya yang mirip nama orang Kristen, maka dia itu dirujuk ke gereja. Sayangnya di gereja dia malah melakukan ritual pemujaan selayaknya pemujaan pada Ganesha. Situasi pun makin gaduh dan dia pun diusir. Dia pun bertanya-tanya kenapa dia diusir dan dia pun mengira bahwa Tuhan tidak suka dengan air kelapa yang dia persembahkan. Tuhan lebih suka dengan wine. Oh iya guys, ketika membuat gaduh di kantor polisi dan gereja, orang-orang mengira alien ini sedang mabuk. Dalam bahasa India, mabuk adalah PK, sehingga sang alien pun kemudian menyebutkan dirinya dengan nama PK. Setelah diusir dari gereja, PK bertekad untuk membeli wine sejenis minuman keras untuk nantinya dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika uang telah terkumpul dan wine sudah dibeli, dia pun pergi ke tempat ibadah terdekat. Namun sayangnya, tempat ibadah terdekat itu adalah masjid. Ia pun pergi ke masjid untuk mempersembahkan wine itu. Namun belum sempat sampai ke dalam masjid, PK keburu dikejar oleh orang-orang yang marah karena wine tersebut.
Kejadian Pique dikejar oleh orang-orang karena salah melakukan ritual pemujaan terjadi berkali-kali, dan ini membuat dia sadar bahwa ternyata ada banyak Tuhan di dunia ini, di mana tiap Tuhan mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada Tuhan yang suka air kelapa, ada Tuhan yang suka wine, dan ada Tuhan yang benci manusia membawa wine. Selain sifat-sifat Tuhan, budaya dari penyembah masing-masing Tuhan itu pun berbeda. Ada yang berbaju kuning berkepala botak, ada yang bersorban, ada yang menggunakan cadar, dan lain-lain. Tiap masing-masing konsep Tuhan, ritual, dan berbagai tradisi inilah yang kemudian kita kenal sebagai agama. Hingga suatu ketika, dia melihat seorang laki-laki berpenampilan seperti Dewa Shiva, sehingga Pique terus mengejarnya hingga pria tersebut lari menuju ke acara peribadatan Godman Tavaspi, yaitu pendeta terkemuka di tempat itu. Dan saat itu, Pique melihat remote control miliknya di atas panggung di dekat Tavaspi. Kemudian, Pique berusaha mengambil barang miliknya. Namun dia dicegat oleh asisten Tavaspi. Dia pun dilemparkan ke jalan. Scene pun kembali ke waktu sekarang. Jagu yang mendengar cerita tersebut menganggap Pique adalah orang yang aneh dan telah berbohong, sehingga Jagu keluar dari sel. Kemudian Pique menjelaskan bahwa dia jujur dan bahkan mengetahui bahwa Jagu adalah penyiar televisi, sehingga Jagu mulai penasaran dari mana dia tahu hal tersebut. Pique menjelaskan bahwa dirinya mengetahui hal tersebut setelah Jagu memegang tangannya. Saat keluar dari sel, Pique meminta Jagu untuk memegang tangannya. Namun seketika seorang pria tua datang memegang kedua tangan Pique dan meminta bantuan. Pria tersebut menjelaskan bahwa anak dan istrinya sedang dirawat di rumah sakit dan meminta uang sejumlah 500 rupiah. Pique pun memberikan uang kepada pria tersebut sejumlah 500 rupiah. Jagu menjelaskan kepada Pique bahwa Pique ternyata tidak bisa membaca pikirannya dan Pique telah ditipu karena di daerah tersebut tidak ada rumah sakit. Pique lalu menjelaskan kepada Jagu bahwa dirinya mengetahui hal tersebut. Pria tersebut dan istrinya sedang makan di sebuah hotel bintang 5 untuk merayakan ulang tahun istrinya yang ke-75. Sebab selama 75 tahun, dia dan istrinya itu tidak pernah pergi ke hotel bintang 5. Dia pun mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Lalu istrinya memesan es krim yang harganya telah naik. Lalu dia datang ke sini untuk meminta uang. Jagu tetap tidak percaya sehingga Pique pun pergi. Sementara itu, Jagu mencoba membuktikan kebenaran yang diucapkan oleh Pique dengan mengecek restoran hotel bintang 5. Dan benar saja, pria tersebut sedang bersama dengan istrinya yang sedang menikmati es krim. Sejak saat itu, Jagu mulai menyadari bahwa Pique tidak berbohong. Pique yang dibantu dengan Jagu berusaha untuk dapat memperoleh remote kontrolnya kembali. Jagu dan Pique berusaha menjelaskan kepada jamaah Tavaspi bahwa Tavaspi beraliran sesat yang menginginkan hanya keuntungan semata. Suatu malam, Pique ingin mengatakan cinta kepada Jagu. Namun, Jagu teringat dengan Sarfaraz. Kemudian, Pique memegang tangan Jagu. Ia melihat masa lalu Jagu bersama Sarfaraz yang membuatnya merasa sedih. Beberapa hari kemudian, Pique menghadiri acara perdebatan dirinya dengan Tavaspi. Pique menjelaskan bahwa Tavaspi hanyalah pembohong, berpura-pura memberi janji palsu, melayani orang kaya dengan cepat, namun mengabaikan orang miskin. Dan Tuhan seperti yang dibuat oleh Tavaspi hanyalah Tuhan tiruan. Pique lalu menambahkan bahwa Tavaspi telah berbohong kepada orang tua Jagu dan memisahkannya dari Sarfaraz dengan menganggap Sarfaraz adalah sebagai penipu. Tavaspi lalu menantang Pique untuk menunjukkan ramalan yang dia katakan mengenai Sarfaraz adalah dusta. Jika tidak benar, Pique harus mencium kaki dan minta maaf kepada Tavaspi, serta harus mengaku kepada semua orang bahwa Pique telah memfitnahnya. Namun jika terbukti, maka Pique dapat mengambil kembali remote kontrolnya. Kemudian Pique bertanya kepada Jagu mengenai kejadian di Belgia. Pique menanyakan kepada Jagu, apakah Sarfaraz sendiri memberikan surat itu? Jagu menjawab, tidak, ada anak kecil yang membawakan suratnya. Pique bertanya lagi, apakah di surat itu ada nama Sarfaraz? Jagu pun menjawab, tidak. Pique bertanya, lalu bagaimana kau tahu Sarfaraz yang telah mengirimkannya? Jagu pun terdiam.
Pique menjelaskan bahwa surat itu untuk gadis lain yang ditujukan untuk gadis pemilik keranjang kucing. Dan saat itu, wanita tersebut meminta Jagu untuk memegang keranjang miliknya. Sehingga anak yang telah membawa surat itu memberikan suratnya kepada Jagu. Dikarenakan anak itu telah diperintahkan untuk memberikan surat kepada wanita yang memegang keranjang kucing. Jagu lalu diminta untuk menghubungi Sarfaraz dengan menghubungi kedutaan Pakistan di Belgia. Sebab Jagu teringat bahwa Sarfaraz bekerja di sana. Ketika Jagu menghubungi kedutaan, seorang wanita menjelaskan bahwa Sarfaraz Yusuf tidak lagi bekerja di kedutaan. Dia sudah kembali ke Pakistan. Wanita tersebut menambahkan bahwa setiap hari Sarfaraz selalu menghubungi mereka di setiap jam 9 dari Lahore. Sarfaraz terus menanyai mereka, apakah ada panggilan dari India? Apa Jagu menghubunginya? Mendengar hal ini membuat Jagu pun lemas. Wanita tersebut lalu menyambungkannya ke Sarfaraz. Jagu bertanya kepada Sarfaraz, apakah kamu datang ke KUA di hari pernikahan? Sarfaraz pun menjawab, iya, tetapi kamu tidak ada. Jagu bertanya kembali, mengapa tidak menghubunginya? Sarfaraz menjawab, dia menemukan sebuah surat yang bertuliskan di dalamnya, jangan menghubungiku lagi. Sarfaraz mengira surat itu dari Jagu, sehingga terbuktilah bahwa Tafaspi telah berbohong kepada ayah Jagu. Setelah kebenaran memihak kepada Pique, maka Pique berhak mendapatkan kembali remote kontrolnya. Dan suatu ketika, Pique hendak kembali untuk pulang ke asalnya dengan ditemani oleh Jagu. Pique membawa koper berisikan baterai begitu banyak, sehingga membuat Jagu bertanya kepada Pique. Jagu bertanya, mengapa kamu membawa baterai begitu banyak? Pique menjawab, karena aku ingin selalu mendengar semua suara di dunia ini. Hewan, musik, dan kebisingan lalu lintas. Gak lama kemudian, Pique itu lupa bawa tas yang satu lagi yang berisikan baterai yang masih tertinggal di dalam bus. Ia pun berusaha mengejarnya. Sementara Jagu mencoba mendengarkan hasil rekaman Pique. Dia pun terkejut. Ternyata Pique menyimpan hasil rekaman suara Jagu. Dan ternyata semua kaset rekaman itu berisikan suara Jagu. Dan Jagu juga menemukan kertas bertuliskan I love you Jagu. Jagu mulai menyadari bahwa ternyata Pique menyukainya. Tidak lama setelah itu, pesawat luar angkasanya pun telah datang. Pique pun pergi meninggalkan Jagu sambil menenteng dua tas yang berisikan rekaman suara Jagu. Dan juga baterai yang sangat banyak. Kemudian film ini pun tamat. Nah, itulah guys alur cerita film Pique. Gimana nih menurut kalian film Pique ini guys? Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian klik tombol like dan kalian share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dulu, gua Rizky Aulia. Sampai jumpa di review lainnya. Bye-bye.